ngikutin dari recordingnya. Oke, kita mulai. Sebelumnya nggak ucapkan makasih ya teman-teman udah bersedia untuk ikutan join ke sini gitu ya. Jadi di kesempatan kali ini perkenalkan dulu ya, nama kakak Kak Yoga gitu ya. Jadi di sini kakak akan apa ya, kayak bantuin lah gitu ya, bantuin teman-teman dalam persiapan untuk TKA khususnya mapel biologi gitu. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan coba bahas ya teman-teman ya, materi dari metabolisme gitu, khususnya dari subtopik katabolisme. Nah, sebelumnya dari teman-teman sendiri udah pada belajar materi ini belum ya di sekolah? Udah ada yang belajar belum? Udah. Udah. Gimana tuh? Aman nggak materinya atau masih bingung-bingung? Kalau di sekolahku katabolisme tuh baru bahas soal respirasi aerob. Jadi baru sampai ke yang transport elektron aja. Oh, oke, oke. Sip, sip. Nanti kita coba bahas ya. Mungkin nanti kita bahas ulang gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah belajar ini di sekolah, jadi mungkin nanti kita review lagi supaya kalau misalkan masih ada yang bingung-bingung, nanti jadi lebih kebayang. Nah, terus kalau misalkan ada teman-teman yang memang di sekolah masih belum belajar materi ini, nggak apa-apa, anggap aja ini sebagai pendahuluan. Jadi biar nanti ketika dibahas lagi di sekolah, teman-teman jadi sudah punya gambaran gitu ya, karena memang katabolisme ini termasuk materi yang cukup abstrak gitu ya teman-teman ya, karena kayak kita nggak bisa ngeliat secara langsung gitu. Beda kalau misalkan kita belajar sistem pencernaan gitu kan, itu kan kayak kita ngerasain sendiri gitu ya, mulut kita itu seperti apa, usus kita itu kayak gimana gitu, jadi lebih kebayang. Tapi kalau misalkan di katabolisme ini memang agak-agak abstrak, jadi dan banyak bersinggungan dengan materi kimia gitu ya. Makanya banyak yang menganggap bahwa materi ini agak sulit gitu ya untuk dipelajari. Tapi nanti kita coba bahas bareng-bareng supaya teman-teman jadi lebih kebayang, gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasan yang pertama ya. Jadi mungkin ini sebagai pendahuluan dulu gitu ya. Kenapa sih kita itu butuh makan gitu kan? Nah, sejak zaman SD kan kita biasanya dikasih tahu gitu ya, kita makan untuk sumber energi gitu ya. Kita makan supaya kita bisa beraktivitas, supaya kita bisa punya cukup banyak energi untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana sih sebenarnya cara tubuh kita gitu ya untuk mengubah makanan yang kita makan itu menjadi energi gitu kan? Nah, itu yang akan dipelajari di materi katabolisme ini. Gitu ya, gimana caranya supaya sel-sel di tubuh kita itu bisa mengubah makanan, terutama dalam bentuk gula ya, itu menjadi energi dalam bentuk ATP gitu. Nah, itu yang akan banyak dibahas di materi katabolisme. Jadi untuk hari ini ya teman-teman, kita akan coba bahas konsep metabolisme dulu. Jadi pertama kita akan bahas tentang konsep metabolisme. Nanti ada dua macam ya, ada anabolisme dan ada katabolisme. Kemudian nanti kita akan bahas tentang respirasi aerob dan nanti fermentasi ya, kalau misalkan masih cukup waktunya gitu. Oke, biar cepat kita langsung lanjut aja ke konsep metabolisme dulu. Nah, kakak tampilin dulu aja. Jadi metabolisme itu dibedain jadi dua ya, ada katabolisme, ada anabolisme. Ini gambaran besar ya yang akan dipelajari di materi metabolisme. Wait. Tampilin dulu aja semuanya. Nah, jadi ini adalah peta konsep ya, materi metabolisme secara umum. Jadi nanti di metabolisme akan membahas dua macam, ada katabolisme atau reaksi perombakan, dan ada anabolisme atau reaksi pembentukan. Nah, reaksi katabolisme sendiri nanti dibedain jadi tiga, ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob, dan ada fermentasi. Meskipun terkadang ya di beberapa sekolah itu fermentasi dianggap sama dengan respirasi anaerob. Padahal sebenarnya aslinya beda. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baca-baca literasi literatur biologi, itu nanti bisa jadi dibedain ya antara fermentasi dengan respirasi anaerob karena memang prinsipnya berbeda. Gitu. Jadi untuk kesempatan kali ini nanti kakak jelasin memang mereka ini dibedain ya. Respirasi anaerob itu sebenarnya tidak sama dengan fermentasi. Nah, nanti di respirasi aerob sendiri ada 4 tahapan ya, ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, Krebs, dan fosforilasi oksidatif atau biasa kita kenal nanti sebagai transport elektron.
Terus fermentasi biasanya yang dibahas ada dua, ada fermentasi asam laktat dan ada fermentasi alkohol. Sementara kalau anabolisme nanti biasanya yang paling banyak dibahas itu adalah fotosintesis gitu ya. Meskipun sebenarnya contoh di alam untuk anabolisme itu nggak cuma fotosintesis aja, tapi ada juga yang namanya kemosintesis. Nah ini nanti mungkin bisa kita bahas di pertemuan yang selanjutnya gitu kali ya. Jadi untuk kali ini kita akan lebih banyak fokus ke bagian katabolismenya. Oke, nanti kalau misalkan kakak jelasinnya terlalu cepat, boleh di ini aja ya, boleh angkat tangan. Kalau misalkan ada yang pengen tanya juga boleh nanti langsung angkat tangan aja. Oke, jadi kita bahas pertama dari konsep metabolisme dulu. Nah, metabolisme ini bisa diartikan sebagai segala reaksi, semua reaksi kimia gitu ya, yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi di dalam tubuh kita, di dalam sel-sel di tubuh kita itu ada banyak sekali reaksi-reaksi kimia. Nah, semua reaksi kimia yang ada di dalam sel itu secara umum disebut dengan metabolisme. Gitu ya. Terus metabolisme ini dibedain lagi menjadi dua tadi, ada anabolisme dan ada katabolisme. Apa sih bedanya antara anabolisme dan katabolisme? Anabolisme adalah reaksi pembentukan atau reaksi penyusunan. Jadi kita pengen mengubah nih sesuatu yang kecil-kecil menjadi sesuatu yang lebih gede, gitu ya, sederhananya gitu, itu adalah anabolisme. Jadi kita pengen membentuk. Nah, analoginya misalkan kita punya potongan-potongan Lego kecil, terus kita pengen ubah tuh Legonya menjadi bentuk rumah misalkan gitu ya. Pengen diubah menjadi bentuk mobil. Nah, itu adalah reaksi anabolisme. Sementara kalau misalkan katabolisme adalah sebaliknya, perombakan. Mengubah sesuatu yang awalnya gede nih, yang apa namanya rumit gitu ya, mobil-mobilannya tadi terus kita hancurin. Jadi pecahan-pecahan Lego kecil. Nah, itu adalah katabolisme. Oke, gampang dibedainnya ya. Anabolisme adalah pembentukan, katabolisme adalah perombakan. Nah, ini kan tadi teorinya doang ya. Teorinya doang tuh pembentukan, perombakan. Nah, sebenarnya kalau di alam contohnya ada nggak sih, Kak? Ada. Kalau anabolisme, contoh sederhananya adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis ini kan pasti udah kita kenal ya sejak zaman SD bahkan. Fotosintesis, kalau masih ingat apa tuh fotosintesis? Proses pembentukan makanan gitu ya. Proses pembentukan makanan dari apa? Dari karbon dioksida dan oksigen. Nah, kita lihat nih teman-teman. Pembentukan makanan, makanannya kan berupa gula ya, C6H12O6. Oke, di sini ada molekul kimia C6H12O6. Dibentuknya dari apa? Dibentuknya dari karbon dioksida dan air. Nah, kalau kita lihat, karbon dioksida itu kan CO2 ya. Air adalah H2O. Molekulnya lebih sederhana dibandingkan dengan C6H12O6. Jadi, kalau misalkan di dalam suatu sel nih terjadi pengubahan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks, maka disebut dengan anabolisme. Gitu ya. Jadi fotosintesis ini adalah contoh sederhana dari anabolisme. Ketika tumbuhan mengubah CO2 dan H2O menjadi C6H12 dan O6. Nah, terus kalau misalkan katabolisme contohnya apa? Contohnya adalah respirasi. Jadi ketika kita makan gula nih, ya, terus di dalam tubuh kita, di dalam sel kita, gulanya ini C6H12O6 ini diubah menjadi energi dan melepaskan karbon dioksida dan uap air. Jadi ketika kita bernapas itu kan mengeluarkan CO2 dan uap air ya. Nah, CO2 dan uap air itu asalnya dari mana? Itu asalnya dari pemecahan gula. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengubah sesuatu yang kompleks kayak gula menjadi CO2 dan H2O yang lebih sederhana, nah itu disebut dengan katabolisme. Gampang ya bedainnya ya. Nah, sekarang coba kita lebih detailkan apa sih perbedaan dari anabolisme dan katabolisme. Jadi, anabolisme tadi adalah sebentar. Kok jadi error ya? Sebentar ya. Oke, jadi anabolisme tadi adalah reaksi pembentukan ya, disebut dengan reaksi pembentukan boleh, reaksi penyusunan boleh, jadi bayangin pokoknya segala sesuatu istilah apapun itu yang penting mengubah sesuatu yang sederhana menjadi kompleks itu disebut dengan anabolisme. Nah biasanya kalau misalkan mau lebih gampang nih buat diingat gitu ya, biar nggak ketuker antara ana dan kata, ingat aja gini teman-teman, anabolisme dimulai dari yang sederhana. Ya, anabolisme adalah dimulai dari yang sederhana, berarti diubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Sedangkan kalau katabolisme dimulai dari huruf K nih, berarti dimulai dari yang kompleks dulu.
Oke ya, gampang ya bedainnya ya. Kalau anabolisme dimulai dari yang sederhana, sementara kalau katabolisme berarti dimulai dari yang kompleks. Jadi kalau mengubah sederhana menjadi kompleks itu adalah anabolisme, kalau mengubah yang kompleks menjadi sederhana berarti katabolisme. Nah, kalau kita pengen membangun sesuatu nih, pengen mengubah sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang lebih kompleks, ini kan butuh energi ya. Misalkan kita pengen menempel-nempelkan benda, kita butuh lem, gitu ya. Atau misalkan kita pengen mengikat-ikat benda yang awalnya sedikit kecil-kecil menjadi sesuatu yang lebih gede, itu kan kita butuh tali misalkan. Jadi, ketika kita pengen mengubah sesuatu yang sederhana menjadi kompleks, itu cenderung lebih membutuhkan energi. Makanya reaksi anabolisme ini adalah reaksi yang sifatnya endergonik namanya. Reaksi yang memasukkan atau membutuhkan energi. Sebaliknya, kalau misalkan kita pengen memecah nih sesuatu yang kompleks menjadi sederhana, itu kan berarti kayak ngelepasin tali tadi ya, ngelepasin lemnya misalkan gitu, ngelepasin perekatnya. Jadi itu membebaskan energi. Kebayang ya, jadi kalau anabolisme membutuhkan energi, sedangkan kalau katabolisme membebaskan energi. Contohnya apa? Kayak tadi fotosintesis. Fotosintesis tadi kan anabolisme ya. Kalau masih ingat fotosintesis karena dia termasuk anabolisme, berarti fotosintesis pasti membutuhkan energi. Ya kan? Nah, benar nggak fotosintesis itu membutuhkan energi? Betul ya? Karena kan fotosintesis itu membutuhkan energi dari cahaya matahari. Gitu. Sedangkan kalau katabolisme ini kan melepaskan energi ini atau membebaskan energi. Benar nggak nih membebaskan energi? Betul. Jadi ketika sel kita melakukan respirasi, itu kita akan mendapatkan energi yang tersimpan di dalam makanan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi anabolisme dan katabolisme perbedaannya adalah seperti ini. Anabolisme adalah menyusun sesuatu yang sederhana menjadi kompleks. Sedangkan kalau katabolisme adalah memecah sesuatu yang kompleks menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Kalau anabolisme dia membutuhkan energi, kalau katabolisme sebaliknya membebaskan energi. Contohnya tadi fotosintesis gitu ya, kalau di anabolisme, dan katabolisme contohnya adalah respirasi seluler. Nah, sampai di sini dulu mungkin ada yang pengen ditanyain nggak sebelum kita lanjutkan. Untuk perbedaan anabolisme dan katabolisme, aman? Aman, oke lanjut ya. Nah, ini perlu diingat ya teman-teman ya, karena meskipun apa namanya sederhana gitu ya, konsep sederhana, tapi ini nanti penting banget untuk membedakan misalkan tadi pemecahan atau penyusunan. Nah, tadi kan di sini kakak bilang ya bahwa eksergonik itu, katabolisme itu adalah reaksi yang sifatnya membebaskan energi. Nah, terus pertanyaan berikutnya, energinya ini dalam bentuk apa nih? Misal kita habis makan gitu ya, sel kita memasukkan makanan ke dalam sel, nah, terus makanannya diubah menjadi energi. Nah, energinya itu dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk energi tenaga dalam? Nah, ternyata bukan gitu ya. Ternyata energinya ini nanti macam-macam ya. Ada yang berupa energi panas, tapi kalau energi panas itu biasanya kita lepasin teman-teman. Jadi kayak tubuh kita itu nggak bisa menyimpan energi panas. Gitu ya. Nah biasanya yang disimpan nanti di dalam tubuh kita itu adalah dalam bentuk energi kimia berupa ATP. Nah, jadi sekarang kita coba bahas ya, apa sih bentuk energi yang tersimpan di dalam tubuh kita? Nah, energi di dalam tubuh kita itu nanti diikat oleh senyawa kimia yang namanya ATP. Jadi kalau misalkan kita belajar materi respirasi, ya materi metabolisme itu akan sering banget muncul istilah ATP. Makanya kita harus paham dulu sebenarnya ATP itu apa sih? Nah, ATP atau adenosin trifosfat adalah senyawa atau molekul pembawa energi siap pakai, ya, dan disimpan dalam bentuk ikatan fosfat namanya. Jadi ini molekul ATP ini gambarannya teman-teman yang di sebelah kiri, ya. Jadi adenosin trifosfat. Kenapa disebut trifosfat? Karena dia mengandung 3 atom fosfat. Di sini ya, kelihatan ada 1, ada 2, ada 3. Nah, adenosin trifosfat ini menyimpan energinya dalam bentuk ikatan fosfat yang kayak matahari di sini ya ilustrasinya. Jadi nanti energinya itu disimpan dalam bentuk ikatan fosfat. Nah, ketika ikatan fosfatnya ini nanti dipecah gitu ya, energinya itu akan keluar. Nah, nanti energi itulah yang kita gunakan untuk beraktivitas. Gitu ya. Jadi kita punya di dalam sel kita itu ada yang namanya ATP. Nah, ATP ini fungsinya menyimpan energi bebas. Ketika nanti ATP ini kita pecah,
maka energinya akan keluar, gitu ya. Nah, energi yang keluar dari ATP inilah yang nanti kita gunakan untuk beraktivitas. Masih ingat tadi? Nah, ini ya, ini yang di sebelah kanan ini adalah gambaran dari pemecahan dan pembentukan ATP. Nah, ATP itu yang di sebelah kanan ya teman-teman ya, ini ATP itu dibentuk dari ADP plus fosfat. ADP artinya kepanjangannya adalah adenosin difosfat. Kalau tri tadi kan artinya 3 ya. Kalau di berarti artinya 2. Jadi adenosin difosfat itu cuma punya 2 fosfat aja nih. Kelihatan ya ada 2 bulatan hijau. Dia punya 2 fosfat. Terus nanti ADP ini bisa berubah menjadi ATP kalau berikatan dengan 1 fosfat dan 1 energi. Masih ingat tadi sintesis itu termasuk anabolisme atau katabolisme? Gambar yang di atas nih, perhatikan gambar yang di atas aja. Ini anabolisme atau katabolisme? Anabolisme mungkin. Betul, karena mengubah sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Dilihat di sini kan ada 2 fosfat berubah menjadi 3 fosfat. Dari 2 berubah menjadi 3. Berarti kan berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks ya. Nah, karena berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks, berarti anabolisme dan dia itu butuh energi. Makanya proses yang di atas ini itu membutuhkan energi. Nah, energinya ini dapat dari mana? Ini energi yang didapatkan dari makanan. Jadi misalkan, ini pura-puranya di atas ini ada makanan gitu ya. Aduh, nggak bisa. Ya pura-puranya di sini ada makanan ya, gula misalkan. Nah, jadi di dalam gula ini kan ada energinya nih teman-teman. Nah, nanti energi di dalam gula itu akan dipakai untuk membentuk ATP. Gitu ya. Makanya di dalam ATP jadi tersimpan nih energinya. Nah, terus kalau sel kita itu butuh energi gimana caranya? Ya udah ATP-nya tinggal dipecah aja. Ketika ATP dipecah menjadi ADP berarti kan terjadi katabolisme ya. Energinya lepas. Nah, energi inilah yang nantinya digunakan oleh sel kita untuk beraktivitas. Misalkan sel kita pengen membelah, itu butuh energi. Dipecah ATP-nya dapat energi. Otot kita pengen bergerak, itu butuh energi, maka ATP-nya dipecah, dapat energi. Gitu ya. Jadi setiap sel kita butuh energi, maka sel kita akan memecah ATP. Nah, berarti kalau sel tubuh kita tuh pengen beraktivitas, berarti kan butuh banyak ATP ya. Nah, gimana caranya biar kita punya banyak ATP? Ya berarti kita harus banyak makan. Agar sel kita bisa menghasilkan ATP dari energi yang didapatkan dari makanan tadi. Sampai sini kebayang ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ATP itu fungsinya apa dan dapatnya dari mana, kemudian asal-usul energinya itu seperti apa, kurang lebih gambarannya kayak gini. Jadi alurnya adalah kita makan, gitu ya. Di dalam makanan ada energi, nah terus energinya itu disimpan oleh sel kita dalam bentuk ATP. Nah, ketika sel kita butuh energi untuk beraktivitas, maka ATP-nya dipecah, energinya lepas, gitu ya, energinya dipakai untuk beraktivitas, sementara ATP-nya berubah menjadi ADP. Terus ADP bisa diubah menjadi ATP lagi nanti kalau misalkan ada makanan yang lainnya. Oke, kebayang ya? Nah, jadi ATP di sini berperan sebagai molekul pembawa energi yang siap pakai. Jadi dia tuh gampang banget dipecah sehingga sel kita lebih suka menyimpan energi dalam bentuk ATP. Oke, nah nanti pembentukan ATP sendiri ada 2 macam. Ada fosforilasi tingkat substrat dan ada fosforilasi oksidatif. Tapi ini nanti aja. Jadi setelah kita paham sama prinsip dasarnya, baru nanti teman-teman boleh mencari tahu ya, apa sih bedanya fosforilasi tingkat substrat dan fosforilasi oksidatif. Nah, sekarang kita lanjut ke molekul berikutnya. Selain ATP, nanti kita juga akan banyak tuh nyebut-nyebut yang namanya NADH, FADH, NADPH. Nah, mereka ini apa? Kalau NADH, FADH, dan NADPH itu adalah molekul pembawa elektron. Kalau ATP tadi adalah molekul pembawa energi. Nah, kalau NADH, FADH ini ya, NADH, FADH2 dan NADPH itu adalah molekul pembawa elektron.
Jadi maksudnya gini, ketika makanan itu kita makan, nah ketika makanannya dipecah, yang lepas dari makanan tersebut nggak cuma energi, tapi ada juga yang bentuknya elektron. Gitu teman-teman. Jadi ketika makanan kita pecah, itu yang lepas nggak cuma energi aja, tapi ada juga yang bentuknya elektron berenergi tinggi. Nah, karena yang lepas nanti ada elektron, maka harus ada molekul yang bertugas untuk membawa elektron tersebut. Nah, itu fungsi dari NADH dan FADH serta NADPH kalau di fotosintesis nanti. Jadi jangan sampai bingung ya kalau misalkan ada istilah ATP, ATP itu untuk membawa energi, sedangkan NADH, FADH, dan NADPH adalah molekul pembawa elektron. Nanti akan kita coba bahas ya, apa sih, maksudnya peranannya di mana sih si NADH dan FADH ini. Ini nanti untuk kepanjangannya ada kakak taruh di bawah ya. Ini nanti PPT-nya juga akan kak bagikan. Jadi sekarang tinggal disimak dulu aja ya. Jadi kalau NADH ini kepanjangan di bawah, FAD yang ada di bawah sini ya. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut nih, coba kita cek konsep dulu ya dari penjelasan yang udah kakak berikan tadi. Kira-kira untuk soal ini jawabannya apa? Pernyataan yang benar terkait katabolisme. Oke, ada yang jawab B. Terus ada lagi yang lain teman-teman? Coba kita bahas ya. Benar nggak nih B? Nah, yang ditanya adalah katabolisme. Katabolisme tadi apa? Dimulai dari sesuatu yang kompleks. Ya, pemecahan berarti kan? Pemecahan glukosa membentuk ATP. Betul. Kan pemecahan. Pembentukan. Salah, karena pembentukan kan berarti membuat sesuatu yang kompleks ya dari sederhana. Berarti ini adalah anabolisme. Terus membebaskan lebih banyak energi. Betul ya, katabolisme tadi kan membuang ikatan tuh, kayak misalkan melepaskan tali, talinya dibuang, oh berarti ada energi yang terbuang di situ atau yang terlepas. Jadi jawabannya adalah betul, yaitu B1 dan 3. Sampai sini aman ya teman-teman ya, untuk bedain antara anabolisme dan katabolisme. Sip, kita lanjutkan aja. Konsep metabolisme berarti sudah, kita lanjut ke respirasi yang aerob nih. Nah, respirasi aerob kalau misalkan mau dirangkum gitu ya, rangkumannya tuh kayak gini. Jadi respirasi aerob adalah respirasi atau pemecahan glukosa untuk membentuk ATP dan menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Nah, aero ini artinya udara sebenarnya, atau lebih spesifik artinya oksigen. Jadi respirasi aerob berarti respirasi yang butuh oksigen. Gitu ya. Terus oksigen ini dipakai buat apa Kak? Dipakai sebagai akseptor elektron terakhir. Jadi nanti di bagian proses terakhir berarti ini ya, tahap fosforilasi oksidatif atau transport elektron itu butuh oksigen. Gitu. Nah, respirasi aerob sendiri nanti dibedain menjadi 4 tahapan biasanya kalau di sekolah gitu ya. Ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, dan ada transport elektron. Ada glikolisis, berlangsungnya di sitosol ya atau di sitoplasma. Terus ada dekarboksilasi oksidatif, terus ada siklus Krebs atau di sini ditulisnya siklus asam sitrat, dan ada transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Nah, 3 proses yang di bawah ini terjadinya di mitokondria. Gitu ya. Sementara kalau glikolisis itu berlangsungnya di sitosol atau di sitoplasma. Nah, kalau kita lihat sebenarnya 4 tahapan ini tuh berurutan ya teman-teman ya. Maksudnya saling berhubungan. Jadi bukan proses yang terpisah-pisah tapi saling berhubungan. Nah, kalau kita lihat nih nanti glukosa ya diubah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis. Jadi intinya glikolisis itu kayak gini doang nanti. Glukosa diubah menjadi pirufat. Terus pirufat yang dihasilkan dari glikolisis ini masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Ya, masuk ke proses yang kedua, diubah menjadi asetil CoA.
Terus asetil-CoA yang dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif akan masuk ke siklus Krebs. Gitu. Nah, habis itu udah gulanya udah pecah semua habis. Nah, cuman dalam proses glikolisis dan siklus asam sitrat gitu ya, itu dihasilkan NADH. Dihasilkan NADH dan FADH. Nanti dari dekarboksilasi juga ada ya sebenarnya. Nah, nanti NADH dan FADH yang dihasilkan dari proses yang sebelumnya itu akan dibawa ke fosforilasi oksidatif atau transport elektron. Jadi bayangin dulu bahwa semua proses ini saling berhubungan. Gitu ya. Jadi nggak berjalan sendiri-sendiri tapi saling terhubung. Nah, kalau kita lihat nanti tujuan akhir dari respirasi aerob itu apa? Tadi menghasilkan ATP. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita bahas masing-masing tahapannya mulai dari glikolisis terlebih dahulu. Oke, glikolisis, gliko artinya gula, lisis artinya pecah. Jadi glikolisis adalah proses pemecahan gula. Nah, jadi nanti teman-teman ketika kita belajar tentang metabolisme gitu ya atau katabolisme, ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, nama prosesnya apa, terus terjadinya di mana, kemudian yang ketiga adalah bahannya apa, dan yang keempat adalah produknya apa. Ya, jadi ada 4 hal yang harus kita ketahui, nama prosesnya apa, terjadinya di mana, bahannya apa, dan produknya. Minimal banget tuh itu. Kalau senyawa yang terlibat di antaranya, ini tuh jarang banget ditanyain. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman udah paham sama konsep umumnya tadi, sama 4 halnya, namanya apa, di mana, butuh apa, hasilnya apa, baru nanti teman-teman boleh untuk memperdalam gitu ya. Di dalamnya ini tuh ada apa aja sih? Nah, tapi kalau misalkan untuk awalan yang penting teman-teman tahu sama 4 hal dulu. Nah, pertama tadi namanya apa? Namanya adalah glikolisis. Terjadinya di mana? Terjadinya di sitoplasma boleh, di sitosol juga boleh, sama aja ya. Anggap sama maksudnya. Terus bahannya apa? Glikolisis ini membutuhkan bahan dasar berupa glukosa. Terus hasilnya apa? Hasilnya ada hasil utama dan ada hasil sampingan. Hasil utama ini adalah hasil dari proses tersebut yang akan dibawa ke tahap yang berikutnya. Jadi ya, jadi hasil utama ini adalah hasil yang akan dibawa ke proses yang berikutnya. Nah, hasil utama dari glikolisis apa tadi? Yaitu asam pirufat. Tapi selain ada hasil utama, ada juga hasil sampingannya nih. Ada ATP, NADH, dan H2O. Jadi, glikolisis itu adalah pemecahan glukosa menghasilkan asam pirufat, terjadinya di sitoplasma, gitu ya. Terus selain menghasilkan pirufat, juga menghasilkan ATP dan NADH. Oke ya, jadi gambaran besar dari glikolisis adalah kayak gitu doang. Nah, kalau misalkan itu teman-teman udah paham nih, jadi udah kebayang dulu, oh, jadi proses glikolisis itu intinya adalah mecah gula, hasilnya pirufat, dan ATP, serta NADH. Nah, baru nanti kita lanjut nih ke lebih detailnya. Glikolisis itu sendiri nanti dibedain menjadi 2 fase. Ada fase investment dan ada fase payoff, atau ada fase investasi dan ada fase panen energi. Kenapa disebut dengan fase investasi? Karena di fase ini nanti dia itu butuh 2 ATP, butuh energi nih teman-teman. Sedangkan kalau fase yang panen, kenapa disebut dengan fase panen? Karena di fase ini akan dihasilkan 4 ATP. Jadi glikolisis ya secara keseluruhan dia butuh 2 ATP dan menghasilkan 4 ATP. Maka kalau misalkan mau kita tuliskan hasil bersihnya itu cuma 2 ATP aja. Nah, jadi kalau misalkan nanti teman-teman lihat nih kayak kesimpulannya gitu ya. Kesimpulan glikolisis itu hasilnya apa? 2 pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, biasanya kayak gini nih ditulisnya. Nah, terus teman-teman mungkin nanti agak bingung gitu ya. Kok bisa 2? Padahal di sini dihasilkan 4 ATP. Kok di sini ditulisnya cuma 2?
Nah, itu alasannya karena di tahap awal dia kan butuh 2 ATP. Jadi biar nggak ngutang gitu ya istilahnya, biar impas, maka dari 4 ATP ini dikurangin 2, jadi hasil bersihnya cuma 2 ATP aja. Gitu ya teman-teman ya, jadi 2 ATP ini, kenapa kok ditulisnya cuma 2? Karena tadi ada proses yang butuh 2 ATP. Nah, untuk detailnya itu kayak gini nih. Jadi ini adalah detail dari glikolisis. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mempelajari lebih dalam, boleh ya. Misalkan mau menghafalkan semua senyawa yang terlibat, itu juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau misalkan mau dihafalin, kurang lebih kayak gini nih nanti. Glikolisis itu, tadi kan kalau kita melihat garis besarnya doang, glikolisis itu adalah mengubah gula, glukosa, gitu ya, yang di bagian paling atas ini, menjadi pirufat, yang ada di ujung bawah sini. Gula jadi pirufat. Gitu ya. Prosesnya itu sebenarnya panjang. Ya, prosesnya panjang dan bisa dibedain menjadi 2 fase. Ada fase investasi dan ada fase panen. Fase investasi adalah fase yang membutuhkan 2 ATP. Nah, teman-teman lihat di sini ada 1, 2. Ya. Jadi fase investasi itu adalah fase yang butuh 2 ATP. Jadi ATP itu dibutuhkan nih ketika sel kita pengen mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Dan ketika mengubah fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Jadi di sini tuh butuh ATP. Jadi kalau misalkan kita lihat nih awalnya kan nggak punya fosfat ya. Terus dikasih fosfat. Ngambilnya dari mana? Dari trifosfat. Makanya dia berubah menjadi difosfat. Awalnya 3 fosfat dia. Terus 1 fosfat dikasih ke sini. Makanya dia berubah menjadi 2 fosfat. Gitu ya. Di sini juga sama nih. Awalnya punya 1 fosfat. Terus ATP datang gitu ya, ATP memberikan 1 fosfatnya, makanya dia dari 3 berubah menjadi 2, ya jadi ADP. Terus yang ini awalnya punya 1 fosfat, sekarang jadi punya 2 fosfat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada fase yang membutuhkan 2 buah ATP. Terus setelah berubah menjadi fosfoglisiraldehyde nih atau biasa disingkat PGAL, nanti PGAL ini diubah menjadi asam pirufat. Nah, proses yang ini adalah proses memanen ATP. Kalau kita lihat, ada berapa ATP sih yang dihasilkan? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 ATP yang dihasilkan. Makanya tadi hasilnya kan 4 ya di bagian slide yang sebelumnya. Nah, selain dihasilkan ATP, juga dihasilkan air tadi ya. Dan dihasilkan juga NADH. Masih ingat NADH ini apa tadi teman-teman? NADH ini adalah molekul pembawa elektron. Oke. Nah, jadi berarti ketika gula itu dipecah, hasilnya nggak cuma energi dalam bentuk ATP aja, tapi ada juga energi dalam bentuk elektron. Maka diikat sama NAD membentuk NADH. Nah, jadi NADH di sini masih menyimpan energi nih teman-teman. Jadi nanti dia harus diubah menjadi ATP. Jadi ya. Sampai di sini mungkin ada yang pengen ditanyain dulu nggak terkait dengan glikolisis? Aman? Oke, aman ya. Sip, kalau gitu kita lanjut. Tadi setelah glikolisis kan masuk ke tahap berikutnya ya, dekarboksilasi oksidatif. Apa nih yang dibawa ke dekarboksilasi oksidatif? Yang dibawa adalah hasil dari glikolisis, yaitu asam pirufat. Nah, cuman glikolisis ini kan terjadinya di sitoplasma tadi ya. Terus asam pirufat ini akan dibawa masuk ke mitokondria nih, gitu. Karena proses dekarboksilasi oksidatif itu berlangsungnya di mitokondria. Oke, seperti biasa, tadi ada 4 hal yang perlu kita ketahui ya. Nama prosesnya apa, terus terjadinya di mana, bahannya apa, dan produknya apa. Nah, sekarang kita lihat, nama prosesnya apa? Namanya adalah dekarboksilasi oksidatif. Terjadinya di mana? Di matriks mitokondria. Jadi kalau misalkan mitokondria, nanti itu kayak ada ruangannya gitu ya, di bagian dalamnya, itu namanya matriks mitokondria. Bahannya apa? Bahannya adalah pirufat yang dihasilkan dari glikolisis, dan hasil akhirnya, hasil utamanya adalah
asetil koenzim A atau biasa disingkat jadi asetil-CoA. Selain dihasilkan asetil-CoA, nanti juga akan dihasilkan NADH dan CO2. Jadi berarti proses ini nih melepaskan elektron, gitu ya. Proses ini melepaskan elektron, maka diikat sama NAD membentuk NADH. Selain itu juga akan melepaskan karbon dioksida. Jadi kalau misalkan mau kita tuliskan nih dekarboksilasi oksidatif, hasil DO itu adalah 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Kok bisa 2? Karena ini tadi. Aduh, sorry. Kakak tadi lupa mention ya. Jadi kalau misalkan glikolisis, itu kan tadi kalau masih kelihatan ya, glikolisis itu kan bahan dasarnya tuh 1 glukosa ya teman-teman ya. Nah, hasil dari glikolisis adalah 2 molekul pirufat. Nah, 2 molekul pirufat ini masing-masing mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA. Karena ada 2 pirufat, maka asetil-CoA yang dihasilkan juga jumlahnya jadi 2. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat detailnya kan kayak gini nih. Jadi untuk 1 pirufat itu akan dihasilkan 1 CO2, 1 NADH, dan 1 asetil-CoA. Tapi karena glikolisis tadi menghasilkan 2 pirufat, ya kan? Berarti yang dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2 CO2, 2 NADH, dan 2 asetil-CoA. Ini ya, terkait dengan jumlahnya. Nah, kalau kita perhatikan dekarboksilasi oksidatif ini adalah satu-satunya proses yang tidak menghasilkan ATP. Itu juga kadang-kadang dijadiin pertanyaan tuh. Ya, proses mana sih yang nggak ada ATP-nya? Nah, yang nggak ada ATP-nya itu adalah dekarboksilasi oksidatif. Gitu ya. Udah kayak gitu doang. Jadi kalau dekarboksilasi oksidatif memang prosesnya lebih singkat. Makanya di beberapa buku kadang dekarboksilasi oksidatif itu dimasukin sebagai bagian dari tahap siklus Krebs. Jadi jangan bingung kalau kalian baca buku, ternyata dibedainnya cuma jadi 3 tahap. Dekarboksilasinya di skip. Nah itu bukan di skip ya sebenarnya, tapi digabungin ke siklus Krebs. Oke? Nah, terus kita lanjut nih ke siklus Krebs. Siklus Krebs ini atau disebut juga dengan siklus asam sitrat, namanya prosesnya adalah siklus Krebs. Terjadinya juga masih sama, yaitu di matriks mitokondria. Terus bahannya adalah 2 asetil-CoA dari dekarboksilasi oksidatif. Dan hasil utamanya itu nggak ada. Ya, jadi nggak ada lagi molekul organik kompleks yang dihasilkan dari siklus Krebs ini. Jadi nanti hasil akhirnya itu cuma molekul-molekul sederhana aja, yaitu NADH, CO2, FADH, ATP, dan H2O. Ini ya, hasil dari siklus Krebs adalah 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2. Kalau misalkan yang kita lihat ada 2 asetil-CoA dari si dekarboksilasi oksidatif. Nah, detailnya itu kayak gini nih, teman-teman. Jadi ini kalau misalkan kita ngelihat cuma 1 asetil-CoA doang, 1 asetil-CoA doang ya, coba diperhatikan di sini, cuman ada 1 yang ditulis. Jadi kalau untuk 1 asetil-CoA itu akan dihasilkan 1 NADH di sini, 1 CO2 di sini, terus di sini NADH lagi, berarti NADH-nya jadi 2 ya. Terus ada CO2 lagi, berarti CO2-nya juga jadi 2. Terus ATP-nya 1 di sini, terus 1 FADH di sini, dan 1 lagi NADH di sini. Jadi NADH-nya total jadi 3. 1, 2, 3. CO2-nya total ada 2. 1, 2. ATP-nya 1, FADH-nya 1. Itu kalau 1 asetil-CoA. Nah, karena di proses yang dekarboksilasi oksidatif tadi hasilnya 2 asetil-CoA, ya kan? Yang digunakan kan 2 asetil-CoA nih. Makanya di sini hasilnya dikaliin 2, ATP-nya 2, NADH-nya jadi 6, FADH-nya jadi 2, CO2-nya jadi 4. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau membaca ini cara bacanya sebenarnya gimana sih, Kak? Maksudnya nih siklus Krebs ini kok pusing ya, gitu kan. Jadi sebenarnya gini nih. Jadi intinya kalau misalkan materi metabolisme atau si katabolisme ini, intinya itu adalah reaksi kimia, teman-teman. Jadi seperti yang kita singgung di awal tadi ya, kan metabolisme itu adalah reaksi kimia.
Jadi kalau misalkan di sel kita itu reaksi kimianya tuh ada banyak banget. Misalkan asetil-CoA diubah menjadi senyawa sitrat gitu ya, nanti dengan bantuan enzim gitu kan. Terus sitrat diubah menjadi isositrat. Ini nanti juga ada enzimnya. Jujur aja kakak nggak hafal nama-nama enzimnya, jadi itu biasanya jarang ditanyain gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dihafalkan, nggak apa-apa. Terus isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat gitu bacanya. Jadi isositrat secara kimia diubah nih bentuk senyawanya menjadi alfa ketoglutarat. Ketika isositrat ini diubah menjadi alfa ketoglutarat, itu tuh akan melepaskan elektron. Nah, karena ada elektron yang lepas, maka datanglah NAD mengikat elektron tersebut, terus berubah menjadi NADH. Jadi sekarang elektron dari makanan gitu ya, sudah tersimpan di dalam NADH. Terus proses ini juga melepaskan karbon nih. Melepaskan karbon, karbonnya diikat gitu ya, karbonnya dilepas dalam bentuk CO2. Gitu ya. Terus berubahlah jadi alfa ketoglutarat. Terus sama prosesnya, alfa ketoglutarat melepaskan elektron diikat oleh NAD membentuk NADH. Terus dia juga melepaskan CO2. Terus ketika suksinil berubah menjadi suksinat, ini tuh melepaskan energi. Karena yang lepas adalah energi, maka yang datang bukan NAD, tapi ADP. ADP mengikat energi yang dilepaskan itu, terus dia berubah menjadi ATP. Gitu ya. Terus kalau yang di sini berarti yang dilepasin apa nih? Energi apa elektron? Karena yang datang adalah elektron, betul. Karena yang datang adalah FAD, membentuk FADH, berarti yang dilepas dari proses ini adalah elektron berenergi tinggi. Kebayang ya? Jadi cara bacanya kurang lebih kayak gitu. Jadi ketika sitrat diubah menjadi isositrat, ini kayak nggak melepaskan apa-apa. Ketika isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat, ini melepaskan elektron, diikat sama NAD, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, sampai di sampai di siklus Krebs, ada yang pengen ditanyain dulu nggak? Sebelum kita lanjut ke transport elektron. Kebayang ya? Jadi sebenarnya kalau materi katabolisme ini, kita tuh kayak jangan takut dulu sama bagan-bagan kayak ginian. Karena memang ada banyak banget bagan-bagan reaksi kimia tapi yang penting adalah kita paham cara bacanya. Ya, jadi kakak nggak menyarankan kalian untuk menghafalkan senyawa-senyawa ini, tapi kakak menyarankan kalian paham cara bacanya supaya lebih kebayang. Oh, siklus Krebs itu sebenarnya kayak senyawa X berubah menjadi Y, berubah jadi Z dan seterusnya. Ini ya. Nah, cuman dalam proses perubahannya itu akan dilepaskan elektron, akan dilepaskan energi, akan dilepaskan CO2 kayak gitu-gitu. Oke, sampai di sini aman ya. Sekarang kita lanjut nih. Nah, tadi di awal banget kita kan bahas bahwa sel kita itu menyimpan energi dalam bentuk ATP, gitu kan? Sel kita tuh suka menyimpan energi dalam bentuk ATP. Kenapa? Karena ATP itu labil. Dia tuh gampang banget buat dipecah, sehingga ketika sel kita butuh energi, ATP-nya tinggal pecah aja, energinya lepas, bisa langsung kita pakai. Kebayang ya? Jadi kok kenapa sel kita itu lebih suka menyimpan dalam bentuk ATP? Karena ATP itu labil, gampang dipakai. Tapi kalau kita lihat nih, loh hasil dari respirasi itu kan nggak cuma ATP Kak, gitu kan? Di glikolisis memang benar ada ATP-nya. Di dekarboksilasi nggak ada ATP. Di siklus Krebs ada ATP. Cuman jumlahnya dikit banget, gitu ya. Dari glikolisis cuma ada 2, dari siklus Krebs juga cuma ada 2. Nah, lebih banyak dalam bentuk NADH dan FADH nih. Gitu ya. Jadi kayak ketika kita makan, di dalam makanan kita, di dalam nasi kita itu, ketika dipecah, itu energi yang hasilnya ATP itu cuma dikit. Lebih banyak dalam bentuk elektron. Maka sel kita harus bisa nih mengkonversi energi yang terdapat di dalam NADH dan FADH ini menjadi bentuk ATP. Gitu. Ya, jadi kayak di dalam NADH dan FADH ini kan tadi terdapat elektron ya teman-teman ya, elektron berenergi tinggi. Nah, sel kita itu harus bisa nih mengubah elektron tersebut menjadi bentuk ATP.
Maka kita butuh proses yang terakhir namanya transport elektron. Jadi intinya transport elektron itu adalah pengen mengkonversi NADH dan FADH menjadi bentuk ATP. Ya, jadi transport elektron adalah proses fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP dari NADH dan FADH melalui sebuah proses yang namanya rantai transport elektron dan chemiosmosis. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menyimak kemarin pertanyaan yang kakak lempar di grup gitu ya, itu ada istilah chemiosmosis itu apa maksudnya? Nah, sebenarnya chemiosmosis ini adalah salah satu tahap dalam transport elektron. Nanti coba kita lihat ya yang disebut dengan chemiosmosis itu apa sebenarnya. Nah, kita balik lagi ke seperti biasa yang harus kita ketahui tadi apa aja. Yang pertama adalah nama prosesnya apa? Namanya adalah transport elektron. Terjadinya di mana? Krista mitokondria. Bahannya apa? Bahannya adalah NADH dan FADH. Terus produknya apa? Produknya terutama berupa ATP. Dan nanti ada zat sisa berupa H2O. Ya, jadi tetap diingat nama prosesnya apa, terjadinya di mana, bahannya apa, dan hasilnya apa. Nah, di sini udah kakak tuliskan ya. Jadi kalau misalkan, tadi kan kakak bilang ya, kalau transport elektron ini tuh pengen mengkonversi NADH dan FADH jadi ATP. Nah, pertanyaannya adalah, satu NADH itu bisa menghasilkan berapa ATP? Jawabannya ada 3. Ya, jadi satu NADH itu bisa digunakan untuk menghasilkan 3 ATP. Sementara satu FADH cuman menghasilkan 2 ATP aja. Prosesnya tuh kayak gimana? Prosesnya kayak gini nih. Nah, jadi ini di krista mitokondria ya. Jadi mitokondria itu kan ada lipatan-lipatan membran dalamnya tuh. Jadi misalkan ini mitokondria nih. Nah, terus ada lipatan-lipatannya gitu ya. Nah, lipatan-lipatannya ini namanya krista. Di krista itu nanti ada protein yang oren-oren ini nih teman-teman. Ada protein 1, ada protein 2, ada ubiquinon, ada protein 3, ada sitokrom C, dan ada protein 4. Nah, gimana sih caranya si mitokondria bagian krista ini mengkonversi NADH dan FADH menjadi ATP? Jadi tadi kan di sini dibilang ya prosesnya itu ada 2 tahapan. Ada rantai transport elektron dan ada chemiosmosis. Nah, kita mulai dari rantai transport elektronnya dulu. Jadi pertama-tama NADH dipecah menjadi NAD. NADH dipecah menjadi NAD, maka elektronnya itu lepas. Tadi kan kalau misalkan NADH mau dibentuk, dia kan harus ngikat elektronnya. Jadi kalau misalkan NAD mau diubah menjadi NADH, itu kan butuh elektron. Yang dari makanan tadi kan. Nah, berarti sebaliknya nih, kalau NADH dipecah menjadi NAD, berarti melepaskan elektron. Kelihatan yang warnanya merah di sini ya teman-teman ya, garis merah. Nah, ini adalah apa namanya itu jalur lintasan elektronnya. Jadi ketika NADH dipecah menjadi NAD, elektronnya lepas nih yang warna merah. Elektronnya ini nanti ditangkap sama protein 1. Nah, terus elektron itu akan berpindah lagi, lompat lagi elektronnya. Berpindah ke ubiquinon namanya yang Ki ini. Berpindah ke protein Ki, terus elektronnya pindah lagi ke protein 3, terus pindah lagi ke protein 4. Jadi kayak elektronnya ini lompat-lompat. Kenapa? Karena dia kelebihan energi. Jadi elektron di sini tuh sebenarnya dia punya banyak energi, teman-teman. Kan dari makanan tadi kan ada energinya ya. Energinya ini dalam bentuk elektron. Nah, energi dalam bentuk elektron itu pengen kita ubah menjadi ATP gitu kan. Jadi pertama elektronnya dilepasin dulu. Ketika elektron itu dilepas, dia kelebihan energi, makanya dia lompat-lompat. Ya kayak kita pas kelebihan energi aja, kebanyakan makan gula misalkan. Jadi kelebihan energi, elektronnya jadi lompat-lompat. Nah, ketika elektron itu lompat-lompat ke sana kemari, lama-lama kan capek ya elektronnya. Jadi energinya itu, jadi ketika dia lompat ke protein 1, energinya akan diserap nih sama protein 1. Sebagian ya, sebagian energinya diserap. Terus elektronnya lompat lagi.
ke ubiquinon, habis itu lompat lagi ke protein 3. Nah, ketika lompat ke protein 3 juga akan menyerap sebagian energi dari elektron tersebut. Terus elektronnya lompat lagi ke protein 4. Sama, protein 4 juga akan menyerap energi, lama-kelamaan elektronnya jadi habis energinya. Kan udah lompat-lompat tadi ya, energinya udah habis, diserap-serap gitu kan. Terus elektron yang udah kehabisan energi ini nanti akan diikat nih sama siapa? Sama oksigen. Masih ingat tadi oksigen dibutuhkan di proses apa? Di proses terakhir. Sebagai apa? Sebagai akseptor elektron atau penerima elektron. Nih ya. Oksigen berperan sebagai akseptor elektron terakhir. Jadi oksigen ini nih nanti yang akan menerima elektron yang udah capek lompat-lompat diterima sama oksigen, terus berikatan dengan H+ membentuk H2O. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi oksigen yang kita hirup ketika kita bernapas itu fungsinya sebenarnya sebagai apa? Sebagai penerima elektron. Hasilnya apa? Air. Makanya ketika kita bernapas, kita menghirup oksigen, terus yang kita keluarin salah satunya adalah uap air. Nah, uap air itu hasilnya dari proses ini. Sampai sini dulu kebayang ya teman-teman ya. Jadi elektron dari NADH tadi lompat-lompat ke sana kemari, energinya diserap gitu kan sama protein 1, 3, dan 4. Terus kalau elektronnya udah nggak punya energi, diikat sama oksigen membentuk H2O. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah energi yang udah diserap sama protein 1, 3, dan 4 tuh dipakai buat apa? Nah, energi yang diserap sama protein 1 itu akan digunakan nih untuk memompa H+ keluar. Dipompa H+ dari bawah sini ke atas sana. Ya, dari matriks menuju ke ruang antar membran. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi ketika ada elektron melewati protein 1 menyerap energi dari elektron, terus energinya dipakai buat pompa H+, pompa ke atas. Sama juga nih dengan protein 3. Ketika protein 3 dilewatin oleh elektron, protein 3 menyerap energi, terus energinya dipakai buat memompa H+. Demikian juga dengan protein 4. Dia memompa H+ keluar. Oke, sampai sini kebayang ya. Nah, terus fungsinya si H+ ini dikeluarin buat apa? Itu buat proses yang berikutnya, yang namanya chemiosmosis. Nah, jadi proses transport elektron ini kan tujuan akhirnya adalah pengen menghasilkan ATP ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa kok dia mompa-mompa H+ keluar tadi? Itu supaya H+ di sini bisa digunakan untuk menggerakkan enzim yang namanya ATP sintase. Bayangin ATP sintase ini tuh seperti turbin atau generator. Bayangin H+ di sini ini seperti air. Jadi pompa protein 1, protein 3, dan protein 4 tadi tuh kayak pompa air ke atas gitu teman-teman. Dipompa ke atas tandon misalkan gitu ya. Dipompa ke atas. Seret, dipompa. Maka air di atas jadi banyak ya. Setelah air di atas banyak, maka kan terjadi perbedaan konsentrasi ya antara H+ di luar dengan H+ di bawah. Maka H+ akan cenderung akan berpindah ke bawah. Jadi air yang udah kita pompa ke atas tandon tadi itu akan pindah ke bawah lagi, bergerak ke bawah gitu kan, ngalir ke bawah. Nah, ketika ketika H+ ini pengen berpindah ke bawah, itu cuma bisa lewat ATP sintase aja. Jadi bayangin ATP sintase ini seperti turbin air, terus H+ tadi seperti air terjun gitu ya. Air terjun melewati turbin ke bawah nih, H+-nya airnya. Terus turbinnya muter deh karena digerakin sama aliran air terjunnya. Analoginya gitu. Kebayang ya teman-teman ya. Nah, ketika turbin itu muter, maka turbin itu akan menghasilkan listrik kan, gitu kan? Turbin akan menghasilkan listrik. Nah, terus kalau ATP sintase yang dihasilin apa? Yang dihasilin adalah ATP. Jadi analoginya tuh sama. Turbin menghasilkan energi listrik, ATP sintase menghasilkan energi ATP. Kenapa kok bisa dihasilin ATP? Karena turbinnya muter. Kok bisa muter? Karena ada aliran H+. Kok bisa ada aliran H+? Karena H+-nya tadi dipompa ke atas.
Kok bisa H plusnya dipompa ke atas? Karena ada aliran elektron. Gitu ya. Jadi kalau dirunut ke belakang kayak gitu. Jadi ketika kita makan, tadi ya kita balik lagi ke makan. Kita makan nasi. Nasinya tadi ketika dipecah-pecah-pecah menghasilkan NADH salah satunya. Terus NADH ini digunain untuk menggerakkan pompa. Ya, pompa air. Terus pompa air ini berfungsi menggerakkan H plus ke atas sana, ke atas tandon. Terus H plus yang di atas tadi bergerak berpindah ke bawah lagi, menggerakkan si enzim ATP sintase, si turbinnya ini. Nah, ketika menggerakkan ATP sintase, dihasilkanlah ATP. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Caranya supaya NADH bisa diubah menjadi ATP. Oke. Nah, proses yang ininya doang nih, proses aliran H plus menghasilkan ATP itu namanya adalah chemiosmosis. Oke. Jadi, kenapa disebut dengan chemiosmosis? Masih ingat dengan istilah osmosis? Osmosis adalah perpindahan zat dari tempat yang banyak ke tempat yang lebih sedikit. Ya, air ya biasanya kalau osmosis yang dilihat. Nah, cuman di sini yang berpindah adalah H plus. Kebayang ya teman-teman ya, gitu caranya supaya sel kita itu menghasilkan ATP dari NADH. Nah, kalau kita lihat, satu NADH itu kan dipecahnya di sini ya. NADH yang dipecah di sini ini melepaskan H plus ke atas satu, di sini satu. Di sini menyebabkan H plus keluar, H plusnya jadi 2. Di sini menyebabkan H plusnya lepas keluar, berpindah keluar jadi 3. Berarti satu NADH memicu pompa 3H plus. Ya kan? Nah, karena ada 3H plus keluar, berarti nanti ada berapa H plus yang masuk lewat ATP sintase? Ya ada 3. 1, 2, 3. Makanya 1 NADH itu menghasilkan 3 ATP. Oke? 1 NADH setara dengan 3 ATP. Tapi kalau FADH, dia cuma setara dengan 2. Kok bisa? Karena FADH itu cuma bisa menggerakkan yang cuman bisa masuk lewat protein 2 nih. Jadi energinya dari FADH itu dikit gitu teman-teman. Jadi energi dari FADH itu lebih kecil, makanya dia cuma bisa masuk ke protein 2. Padahal protein 2 ini bukan protein pompa. Jadi dia nggak bisa pompa H+. Nah terus, jadi FADH ini pecah gitu ya. Jadi FAD, elektronnya masuk ke protein 2, habis itu ke ubiquinon. Jadi dia nggak bisa mengaktifkan pompa pertama. Jadi elektron dari FADH itu cuma mengaktifkan pompa 3 dan pompa 4 aja. Pompa 3 ya berarti melepaskan 1H+, pompa 4 melepaskan 1H+, berarti FADH cuma bisa memicu pemindahan 2H+ aja. Karena cuma 2H+ yang dipindahin sama FADH, maka hanya 2 ATP nanti yang terbentuk. Gitu. Makanya di sini 1 FADH cuma menghasilkan 2 ATP aja. Sampai di sini paham ya? Gitu. Jadi kurang lebih gitu caranya supaya NADH dan FADH itu bisa diubah menjadi ATP. Ini nanti kalau misalkan teman-teman mau butuh animasi yang lebih clear bisa ditonton di video ini ya. Ntar. Jangan kita kehabisan waktu. Kamu mau balik lagi ke sini. Oke, kita balik ke sini. Kenapa kok kita balik ke sini? Karena kita pengen menghitung ada berapa ATP sih yang dihasilkan gitu ya. Oke. Nah, tadi kalau masih ingat di tahap glikolisis itu kan menghasilkan 2 NADH. Gitu ya. Dari dekarboksilasi oksidatif itu juga dihasilkan 2 NADH. Dari siklus Krebs itu dihasilkan 6 NADH dan 2 FADH. Nah, setelah melewati sistem transport elektron, NADH dan FADH kan dikonversi jadi ATP ya. 2 NADH menghasilkan berapa ATP? Kalau 2 NADH ini harusnya 6 ya? Ya enggak? Iya, Kak. Betul, 6. Oke. Kenapa kok ditulis 4? Nah, ini nanti aja. Kalau di sini 2 NADH, betul nih di sini ditulisnya 6 ATP.
Terus 6 NADH hasilnya berapa? 18. Karena 6 kali 3 jadi 18. Nah, terus FADH di sini 2 jumlahnya, hasilnya berapa ATP-nya? 4. Karena kalau FADH itu dikali 2 ya, bukan dikali 3. Oke, yang di bawah sini nih clear nih. Sesuai dengan yang kita pelajari tadi. 1 NADH setara dengan 3 ATP, 1 FADH setara dengan 2 ATP. Nah, mungkin nanti teman-teman bertanya yang ini. Loh, Kak, itu yang di atas kenapa kok NADH yang di atas? Lah, apa nih? 2 NADH yang di atas kok cuman setara dengan 4 ATP? Nah, ini sebenarnya hasil awalnya tuh sama, teman-teman. Hasil awalnya tuh 6 ATP. Cuman NADH yang dihasilkan dari glikolisis ini kan dibentuknya di sitoplasma ya. Yang kakak garis di atas ini kan terjadinya di sitoplasma. Sementara transport elektron itu berlangsungnya di dalam mitokondria. Maka NADH dari sitoplasma itu harus dibawa dulu masuk ke dalam mitokondria. Nah, pengen memasukkan NADH ke dalam mitokondria itu butuh ATP gitu. Karena ada 2 NADH yang pengen dimasukin, berarti pengen masuk ke mitokondria, dia butuh 2 ATP. Gitu. Berarti ngutang dulu ya, ngutang 2 ATP. Nah, 2 NADH kan harusnya memang 6 ATP ya hasilnya. Cuman 2-nya itu digunain buat apa tadi? Melunasi hutangnya tadi. Bayang ya. Jadi kenapa kok di sini hasilnya itu cuman ada totalnya itu cuman ada 34 ATP aja gitu kan. Itu dari transport elektron ya. Kenapa kok cuma dihasilkan 32? Sorry. Kenapa kok cuman sedikit? Maksudnya dikurangin 2. Itu karena 2 ATP-nya digunain buat masukin 2 NADH yang dihasilkan dari proses glikolisis. Gitu. Jadi proses transport elektron kalau kita lihat hasil bersihnya berapa ATP nih? 4 tambah 6, 10 tambah 18, 28 tambah 4, 32 ya. Jadi hasil bersihnya adalah 32 ATP. Itu kalau sel eukariotik ya. Nih, jadi di sini kakak perjelas hasilnya 4 tapi dikurangin 2. Pokoknya intinya adalah, sorry, eukariotik itu pokoknya hasil akhirnya dikurangin 2 gitu deh. Ya, di hasilnya dikurangin 2, makanya ATP-nya cuma ada 32. Oke? Nah, berarti kalau kita lihat energi yang paling banyak itu dihasilkannya dari proses apa? Dari glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs, apa transport elektron? Yang paling banyak adalah transport elektron. Jadi ambil ya, karena hasilnya ada 32 ATP. Kalau sel eukariotik. Tapi kalau kita lihat prokariotik, kok jumlahnya tetap 34 Kak, nggak dikurangin 2? Nah, ini ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kok di prokariotik nggak dikurangin 2? Ada yang tahu jawabannya? Diingat lagi tadi, kenapa kok dikurangin 2? Karena harus dibawa masuk ke mitokondria. Prokariot punya mitokondria nggak? Enggak, karena dia nggak punya mitokondria, berarti proses ini nggak butuh 2 ATP gitu ya untuk memindahkan NADH yang dihasilkan dari glikolisis. Karena nggak butuh 2 energi, maka hasilnya tetap 34 ATP. Jadi ini buat biar kita juga lebih paham ya, kalau misalkan di buku-buku kalian nanti ada yang menulis bahwa transport elektron itu dihasilkan 32, itu betul. Ada yang menulis dihasilkan 34, itu juga betul. Tergantung selnya apa. Oke, ada yang 32, ada yang 34. Itu bukan salah ketik ya, tapi memang tergantung sel yang mana nih yang menghasilkan ATP, yang melakukan transport elektron. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk detail apa transport elektron bisa kalian coba tonton di sini ya. Oke, sampai di situ dulu. Mungkin ada yang pengen ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke cek konsep nih. Aman ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, boleh sambil coba dilihat ini soal cek konsepnya, apakah jawabannya.
Sambil kakak mau minum dulu. Bentar. Oke, coba kita langsung bahas aja ya. Perhatikan tahap glikolisis berikut ini. Sebentar. Jadi glikolisis tadi kan pengubahan glukosa menjadi pirufat. Ada fase X, ada fase Y. Masih ingat tadi fase X apa? Fase yang butuh apa yang menghasilkan energi? Fase yang butuh ya, makanya disebut, oke, fase yang disebut dengan fase investasi. Sementara yang Y ini adalah fase yang menghasilkan, disebut dengan fase panen. Nah, pada fase X berarti dibutuhkan 2 ATP. Kalau yang A salah, dia bilang pembentukan, salah. Coba kita cek yang C. Pada fase Y terjadi pembentukan NADH. Betul ya, bisa betul. Karena Y ini kan selain dihasilkan ATP juga dihasilkan NADH. Kalau yang B jelas salah ya, karena Y itu bukan pemakaian, tapi justru menghasilkan ATP. C, kita simpan dulu. Jawabannya ini benar. X adalah fase panen energi. Salah. Reduksi NAD menjadi NADH terjadi di X. Ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Benar ya? Sip, lanjut. Kalau ini kakak tanya dulu deh, ini proses apa? Glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs, atau transport elektron? Oke, betul. Dekarboksilasi. Kenapa kok bisa tahu kalau ini dekarboksilasi? Lihat bahannya. Ya, meskipun di sini X, Y, Z nggak jelas ini apaan, tapi udah kelihatan, oh bahannya adalah pirufat. Proses apa tadi yang butuh pirufat? Dekarboksilasi oksidatif. Nah, maka dari situ kita jadi lebih kebayang. Oh, ini dekarboksilasi. Dekarboksilasi itu bahannya pirufat, hasilnya adalah asetil koenzim A. Oke, betul. Berarti X adalah asetil CoA. Berarti salah, ini salah, ini salah. Bisa jadi A, B. Oke. Terus kita lihat nih, panahnya, perhatikan panahnya itu penting ya teman-teman ya. Di sini ada Z, ada Y. Z ini kan berarti panahnya keluar ya, berarti Z itu adalah hasilnya. Nah, yang dihasilkan itu apa? Karbon dioksida apa koenzim A? Yang dihasilkan itu adalah yang dilepaskan, Z itu kan salah satu produk sampingannya ya. Z ini adalah karbon dioksida gitu. Jadi hasil sampingannya adalah yang Z. Jadi perhatikan arah panahnya ya. Kalau posisinya ini bisa jadi ditukar-tukar. Tapi kalau arah panahnya itu yang menentukan mana yang masuk, mana yang keluar. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya yang B. Lanjut. Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai siklus Krebs? Yang mana nih? Kalau yang A, betul atau salah? Oksigen dibutuhkan. Siklus Krebs tadi butuh oksigen nggak? Ayo, oksigen tadi dibutuhinya di tahap apa? Transport elektron. Transport elektron, berarti A salah ya. Oke, ada yang jawab E, nanti coba kita cek. Ya sih, benar ya. Pirufat melewati rangkaian bla 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 bla. Apakah siklus Krebs membutuhkan pirufat sebagai bahan? Tidak. Tidak, berarti B salah. Oke, kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak ketika kita paham sama nama prosesnya apa, terjadinya di mana, bahannya apa, dan produknya apa, udah sebatas itu aja. Detail di dalamnya itu belum paham tuh nggak masalah. Maksudnya nanti bisa dipelajari berikutnya gitu ya. Yang penting paham sama 4 hal itu, nanti kita udah bisa mengerjakan banyak soal sebenarnya. Gitu. Yang A tadi salah karena siklus Krebs nggak butuh oksigen. Yang B juga salah karena nggak butuh pirufat. Kalau yang C, nah ini mungkin kita agak bingung gitu kan. Berlangsung tanpa memerlukan enzim. Nah, tapi diingat bahwa metabolisme itu kan reaksi kimia. Reaksi kimia itu pasti butuh enzim. Karena kalau nggak pakai enzim, reaksinya bisa berlangsung selama berhari-hari, kelamaan. C, salah.
Tahapan respirasi aerob yang menghasilkan paling banyak ATP. Salah ya? Masih ingat tadi yang menghasilkan paling banyak ATP itu proses apa? Transport elektron. Betul. Oke, berarti yang D juga salah karena ini transport elektron. Jawabannya yang E ya. Sip, benar jawabannya E. Terakhir nih kayaknya nomor 5. Karakteristik yang tepat mengenai fosforilasi oksidatif. Jadi kalau ada istilah fosforilasi oksidatif, ini anggap aja sama dengan transport elektron ya teman-teman ya. Coba kalau yang pertama, memerlukan kompleks protein yang ada di membran dalam mitokondria. Ini kan berarti berkaitan dengan tempat. Benar nggak terjadinya di membran dalamnya mitokondria? Tadi kan fosforilasi oksidatif itu terjadinya di krista ya, krista. Masih ingat tadi krista itu apa? Betul, krista itu adalah membran dalam yang melipat-lipat. Berarti satu betul. Melibatkan oksidasi NADH dan FADH? Betul ya? Oke, 2 juga betul. Proses transport elektron menyebabkan ion H+ banyak berkumpul di ruang antar membran mitokondria? Betul. Jadi yang dipompa-pompa tadi ya, yang dipompa ke atas. Nah, di atas tadi itu adalah ruang antar membran. 3 juga betul. Pergerakan ion H+ melewati ATP sintase menyebabkan ATP terbentuk di matriks mitokondria? Pergerakan H+ melewati ATP sintase menyebabkan ATP terbentuk? Betul ya? Betul. Ini adalah proses yang terakhir tadi ya, yang namanya adalah kemiosmosis. Jadi benar semua. Gitu. Sip, sampai di sini respirasi aerob berarti sudah selesai. Nah, gimana? Sampai di sini mungkin ada yang pengen ditanyain dulu nggak teman-teman terkait dengan respirasi aerob? Kak, maaf mau tanya. Boleh, boleh. Kan apa yang tadi katanya kakaknya kan yang paling banyak itu kan di transport elektron. Tapi ada yang bilang juga kalau ATP yang paling banyak dihasilkan itu di siklus Krebs. Itu gimana? Oke. Nah, ini sebenarnya tergantung pertanyaan ya. Kalau misalkan pertanyaannya itu spesifik, ATP paling banyak dihasilkan di mana? Jawabannya tetap transport elektron. Kenapa kok bisa dibilang seperti itu? Karena kita balik ke bagian yang tadi ya. Ini adalah salah. Wait, nah, kita scroll ke atas dulu. Bukan ini, bukan ini. Mana sih tadi? Ini nih. Nah, kita balik ke bagian ini. Jangan bagian ini, sorry. Yang sebelumnya aja sekalian ya. Nah, jadi kalau kita lihat siklus Krebs itu menghasilkan berapa ATP? Cuman satu dari satu asetil-CoA. Tapi kalau misalkan kita melihat 2 asetil-CoA, hasilnya ada 2 ATP, gitu ya. Kan dikali 2 tadi. Ini. Nah, terus kalau misalkan ada yang bilang, loh kan di sini ada 6 NADH dan 2 FADH yang nantinya akan diubah menjadi ATP. Berarti energinya banyak dong. Ya, nanti gitu. Maksudnya ATP-nya dihasilkannya di mana? Di proses siklus Krebs-nya atau di transport elektronnya? Di transport elektronnya? Iya, betul. Jadi kalau misalkan ditanyain ATP paling banyak dihasilkannya di mana? Jawabannya tetap di transport elektron. Karena kalau di siklus Krebs ATP-nya itu cuma 2. Meskipun secara total energi gitu ya, maksudnya kayak energinya itu memang banyak dihasilkannya di sini nih. Asal usul ATP kan memang ada di sini ya, NADH dan FADH-nya banyak. Ya, tapi tetap aja apa namanya? Tetap aja ATP-nya itu dihasilkannya di transport elektron. Gitu. Gimana? Kebayang? Paham, paham. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau dibandingkan tetap harus tergantung pertanyaan sih. Tapi biasanya ATP yang ditanya. Maksudnya ATP itu paling banyak di mana? Gitu. Jadi jawabannya di transport elektron. Oke, karena udah jam segini juga, mohon maaf ini harusnya 1 jam aja, tapi karena
Ya tadi cukup panjang gitu ya pembahasannya. Jadi untuk kali ini kakak cukupkan sampai di sini dulu ya, respirasi yang aerob ya. Untuk fermentasi nanti bisa teman-teman baca-baca di sini. Kalau fermentasi sebenarnya nggak terlalu rumit karena prosesnya lebih simpel, senyawa apa berubah menjadi senyawa apa. Tapi kalau misalkan nanti ternyata memang masih ada yang dibingungkan, boleh kita bahas di lain kesempatan, gitu ya. Oke, ini nanti untuk PPT-nya akan kakak bagikan di grup ya, sama recording dari apa namanya pertemuan hari ini. Sebelum kakak tutup, mungkin ada yang pengen ditanyain? Si. Sebentar. Oke, aman ya berarti ya. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya, teman-teman udah ngerasa sudah cukup paham nih dengan apa yang udah kita bahas hari ini. Nah, mungkin kakak ada PR ya buat latihan aja sih sebenarnya, nggak PR yang akan dikoreksi juga. Cuman ini buat latihan. Jadi kalau misalkan teman-teman abis kita udah selesai bahas nih materinya. Nah, teman-teman boleh coba ke drill soal ya. Coba aja nanti masuk ke drill soal, terus nanti pilih biologi gitu ya. Terus habis itu pilih topik yang katabolisme ya. Jadi biar teman-teman makin yakin nih bahwa teman-teman udah paham materi katabolisme ini. Jadi nanti habis ini bisa latihan soal lewat dalil soalnya. Jadi pilih aja nanti topik yang katabolisme, nggak usah banyak-banyak, mungkin 5 soal aja udah cukup gitu ya. Nah nanti dari situ teman-teman bisa sambil cek kira-kira nih masih ada nggak poin-poin di katabolisme yang teman-teman itu ternyata masih belum paham gitu ya. Jadi semakin banyak latihan, semakin tahu juga kira-kira tuh sebenarnya masih belum pahamnya di bagian mana. Karena memang katabolisme itu nggak sesederhana yang kita bahas tadi ya. Yang kita bahas hari ini pun meskipun udah kelihatannya rumit, tapi itu udah disederhanakan juga gitu. Jadi masih ada banyak poin-poin di katabolisme yang mungkin masih butuh dipahami lagi. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin kakak akhiri sampai di sini dulu ya. Nanti kita agendakan buat ketemu lagi, buat belajar lagi di lain kesempatan. Sip, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Semoga hari ini bermanfaat. Selamat siang semuanya. Selamat siang, makasih Kak. Yuk.